شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jal. Kembali lagi bersama Surabaya Mengaji di program serial Ramadan, yaitu serial video seputar tema Ramadan yang insya Allah hadir setiap hari di bulan Ramadan hanya di channel YouTube Surabaya Mengaji. Bersama guru kita, Ustadz Budi Santoso Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Bagaimana kabar antum? Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Taib. Berkaitan dengan bulan Ramadan Ustadz. Iya. Ada satu tradisi yang mungkin sudah masyhur Ustadz di tengah-tengah kita, yaitu tradisi maaf-maafan Ustadz. Jadi setiap, Wana kurang tahu kapannya Ustadz ya. Mungkin, tapi kalau karena pribadi, ini biasanya waktu Lebaran. Nah, semuanya datang kumpul satu keluarga, mereka meminta maaf satu dengan lainnya, atau bahkan mungkin melalui broadcast di HP mengatasnamakan keluarga mohon maaf. Nah, itu bagaimana Ustaz pandangannya dalam Islam berkaitan dengan hal itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran memang di masyarakat kita itu tersebar sebuah tradisi, yaitu saling memaafkan atau minta maaf kemudian pihak yang lain memaafkan. Wallahu alam, ini tradisi yang sudah turun-temurun, yang sudah mengakar kuat di masyarakat kita. Mungkin mereka beranggapan karena setelah 1 bulan puasa, ya mudah-mudahan mereka berharap dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hablum minallah, ya. Kemudian tinggal hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Karena setiap manusia kan pernah berbuat salah, berbuat khilaf kepada saudaranya. Akhirnya itu digunakan untuk saling memaafkan. Apalagi biasanya di masyarakat kita, di Hari Raya Idul Fitri itu momen berkumpul bersama keluarga. Jadi orang-orang perantauan, mereka pulang, mereka kembali ke kampungnya, ketemu sama teman-temannya, ketemu sama saudaranya, itu mereka gunakan untuk memaafkan atau saling memaafkan di hari raya yang spesial tersebut. Namun dalam hal ini tentunya perlu kita perhatikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kanat indahu matlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri matlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, yang pernah berbuat salah kepada saudaranya, kepada temannya, kepada tetangganya, ya, falyatahallalhu, maka hendaknya dia segera minta kehalalan. Misalnya kita pernah ngerasani, atau pernah kita mencaci maki, pernah mengolok-ngolok, ya, pernah mengambil harta orang lain, pernah hutang nggak bayar, ya, atau semacam kesalahan-kesalahan yang lain yang itu sesama manusia, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan falyatahallalhu minhul yawm, maka adalah dia segera untuk minta maaf, ya, sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham, tidak bermanfaat lagi rupiah dan dolar, ya. In kana lahu amalun shalih, jadi kalau kita punya salah kemudian kita tunda-tunda, belum kita minta maaf, belum kita minta kehalalan, ya, kemudian Allah mewafatkan kita dan kita masih menanggung kezaliman-kezaliman, maka ini dampaknya di hari kiamat, ya. Di hari kiamat itu sudah tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada rupiah dan dolar, tidak ada emas dan perak, yang ada cuma pahala dan dosa, ya. Nabi SAW mengatakan ukhidha biqadri matlamatihi, ya. Jadi kalau kita masih punya tanggungan kesalahan, punya kezaliman kepada orang lain, maka kebaikan kita akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita zalimi, ya. Kemudian kalau kebaikan kita habis, pahala puasa kita habis, pahala sholat kita habis, pahala baca Al-Quran kita habis, pahala sedekah kita habis, semuanya pahala habis. Maka ukhida min sayyiati sahibihi, maka keburukan orang yang kita zalimi diambil dan diberikan kepada kita.
Hadis ini riwayat Bukhari. Sehingga kita pahami hadis ini, hendaknya seseorang yang punya salah itu sebisa mungkin segera untuk minta maaf. Tidak perlu menunggu datangnya momen hari raya. Karena kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan. Bisa jadi kita tidur di malam hari, ya ini malam lebaran, malam hari raya Idul Fitri. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita belum maaf-maafan sama saudara kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak harus menunggu momen hari raya kita untuk minta maaf. Kalau memang kita punya salah sama orang tua kita punya salah sama saudara kandung kita punya salah sama atasan kita punya salah sama murid kita, ya kita minta maaf. Ya, kita minta kehalalan, mungkin salah ucap, salah tulisan, salah perilaku, itu namanya manusia biasa. Maka sesegera mungkin kita untuk meminta maaf. Ya, sehingga kita tidak disibukkan atau tidak terikat dengan tradisi yang mengakar di masyarakat kita. Apalagi kalau kita saksikan tradisi saling memaafkan di hari raya Idul Fitri ini. Di situ ada semacam kemungkaran, yaitu berjabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Ya, jadi nggak pernah ketemu, kadang yang nggak kenal, baru kenal di hari raya Idul Fitri kemudian salaman, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini jelas. Ya, kalau tradisi itu sampai melanggar apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, seperti berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, ini tentunya tidak boleh kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Stay tune di channel YouTube Surabaya Mengaji. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس